malam jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita bertemu lagi pada malam hari ini di dalam ibadah Jumat Agung. Apa kabar semuanya? Harapan saya semua dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, dan tetap semangat bagi yang masih tetap di rumah dan bagi yang harus bekerja di luar rumah. Saya juga berharap masih tetap semangat, tetap menjaga kesehatan, pakai masker. Mudah-mudahan semuanya akan menjadi baik. Kita akan mulai ibadah kita pada malam hari ini. Kita naikkan pujian, suci, suci, suci. Pertolongan kita ada dalam Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya. Turunlah atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Amin. Mari kita berdoa. Terpujilah namamu ya Yesus, terpujilah selalu namamu ya Bapa kami. Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu kepada kami, hingga kami boleh ada hingga saat ini ya Bapa. Bapa, kami tahu di kondisi sekarang ini ya Bapa, begitu mencekam, begitu mengkhawatirkan, begitu menakutkan, namun kami percaya ya Bapa, bahwa Engkau senantiasa menyertai kami ya Bapa, bahwa kami boleh tetap berseru, berharap, dan kami percaya Engkau yang akan senantiasa memberikan kekuatan kepada kami. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk ibadah kami pada malam hari ini ya Bapa. Kami mau menyerahkan seluruh rangkaian ibadah kami pada malam hari ini Tuhan. Kiranya Engkau senantiasa menuntun kami ya Tuhan, memberkati kami dimanapun kami berada ya Tuhan. Kami mau menyerahkan pribadi lepas pribadi yang hadir pada malam hari ini ya Tuhan, yang mendengarkan pada malam hari ini. Engkau menyertai semuanya ya Bapa. Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Kami mau menyerahkan ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kita akan menaikkan pujian, Engkaulah segalanya. Kita percaya bahwa kekuatan kita itu datangnya dari Tuhan. Kita tetap berseru kepadanya. Kita percaya saat ini mungkin Tuhan sedang memberikan sesuatu yang membuat kita harus tetap mencarinya. Mari kita sama-sama naikkan pujian, Engkaulah segalanya. Engkaulah kekuatanku, Engkaulah kemuliaanku, Engkaulah segalanya. Engkau permata yang indah, takkan pernah ku lepaskan. Engkaulah segalanya. Yesus, domba Allah,
Kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan Allah kami yang begitu baik ya Bapa, kembali kami naikkan syukur kami ke hadapan-Mu ya Bapa. Tuhan Yesus, pada malam hari ini kami mohon kepadamu Tuhan, Kau senantiasa Tuhan memberkati bangsa kami Indonesia ya Bapa, di mana Tuhan bangsa kami sedang dalam masa-masa sulit sekarang ini ya Bapa. Tuhan, bukan hanya bangsa ini namun juga dunia ya Bapa. Bapa, kami mohon kepada Engkau Tuhan, berikanlah hikmat kebijaksanaan kepada para pemerintahan kami ya Bapa, pada Bapak Presiden kami, pada wakil hingga yang terendah ya Bapa, semuanya mereka boleh bersatu hati ya Bapa. Mereka boleh bersama-sama membangun negeri kami boleh menjadi lebih baik lagi ya Bapa. Jikalau pada saat ini juga Tuhan, di mana ekonomi sedang melemah ya Bapa, Tuhan, kami mau serahkan semuanya hanya ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Biarlah Engkau sendiri juga turut campur tangan ya Tuhan. Tuhan, kami percaya ya Tuhan, tiada yang mustahil di hadapan-Mu Tuhan. Kami juga berdoa buat Pulau Batam ya Tuhan. Bukan hanya Pulau Batam, bahkan seluruh pulau di Indonesia ini ya Tuhan. Kalau pada saat ini juga mengalami masa-masa sulit ya Tuhan, biarlah kami boleh terus berserah, boleh terus berharap ya Tuhan. Dan biarlah kekuatan itu selalu datang daripada-Mu ya Bapa. Tuhan Yesus, Kau memberkati juga Pulau Batam secara khusus ini ya Tuhan. Dan kiranya Pulau Batam juga boleh dipulihkan ya Bapa. Mungkin saat ini Tuhan Yesus, Engkau menegur kesombongan kami ya Bapa. Engkau sedang menegur kedagingan kami, keegoisan kami ya Bapa. Kami mau terus berserah kepadamu ya Bapa. Ampunkan kami semuanya ya Bapa. Tuhan Yesus, kiranya juga Tuhan, virus corona yang sedang melanda dunia ini Tuhan, boleh segera berakhir ya Bapa. Tuhan Yesus, tolonglah ya Tuhan. Kau juga memberkati Tuhan, para dokter Tuhan, para perawat Tuhan, polisi, semua yang berada di garis terdepan maupun di belakang ya Tuhan. Mereka boleh bersatu hati ya Tuhan. Kau berikan kesehatan, kekuatan kepada mereka ya Bapa. Kami boleh sama-sama Tuhan memerangi virus ini ya Bapa. Tuhan Yesus, tolonglah. Tuhan, kami juga mau berdoa Tuhan buat jemaat-jemaat-Mu di tempat ini ya Tuhan, buat pekerjaan mereka. Tuhan, mungkin sebagian Tuhan ada yang di PHK, sebagian belum mendapatkan pekerjaan ya Tuhan. Biarlah Engkau sendiri yang Tuhan yang memimpin ya Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau menyertai terus tiap langkah kami. Kami boleh memanfaatkan peluang-peluang yang ada ya Bapa. Tuhan, Engkau senantiasa menuntun kami. Dan yang masih boleh bekerja saat ini Tuhan, juga Engkau berkati ya Tuhan. Jikalau masih harus bekerja, Tuhan yang melindungi, Tuhan yang menyertai, Tuhan yang memimpin Tuhan. Dan bagi yang berdagang Tuhan, bagi yang membuka usaha Tuhan, berdagang jasa, berjualan, apapun itu Tuhan, yang berbisnis, biarlah Engkau sendiri juga yang memimpin, menuntun ya Tuhan. Jadikanlah semuanya berhasil ya Bapa, di dalam nama-Mu ya Bapa. Tuhan Yesus, kami juga berdoa Tuhan buat jemaat-jemaat kami yang mungkin saat ini sedang sakit ya Tuhan, baik yang ringan maupun yang berat, juga yang dalam masa pemulihan ya Tuhan, yang kami tidak sebutkan satu persatu ya Bapa. Kiranya Engkau juga yang memberkati mereka ya Bapa. Tuhan, Kau pulihkan mereka, Tuhan Kau sembuhkan mereka ya Bapa. Kami percaya Engkau adalah tabib di atas segala tabib, dokter di atas segala dokter. Tiada yang mustahil di hadapan-Mu ya Bapa. Tuhan Yesus, tolonglah. Dan bagi jemaat kami yang mengalami masalah ya Tuhan, Engkau juga Tuhan yang boleh Tuhan menyertai ya Tuhan. Setiap kami Tuhan boleh berpengharapan kepadamu. Kami percaya Engkaulah yang memberikan kekuatan kepada kami. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa Tuhan buat pembangunan gereja di GSK Tiban ya Tuhan, yang sudah saat ini berjalan ya Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau juga yang terus memimpin ya Tuhan, orang-orang yang terlibat di dalamnya ya Bapa. Para pekerja ya Tuhan, Engkau berikan kekuatan, Engkau berikan kesehatan ya Tuhan, sehingga Tuhan gedung gereja ini juga boleh berdiri, boleh dibangun sesuai dengan kehendak-Mu ya Bapa. Kami juga mau terus menyerahkan ya Tuhan setiap dana-dana yang dibutuhkan ya Bapa. Kami yakin dan percaya ya Tuhan, pada waktunya Engkau juga yang akan mencukupkannya. Tuhan Yesus, kami terus beriman juga untuk rumah di sebelahnya ya Tuhan. Jikalau Engkau memang berkehendak itu menjadi
boleh menjadi milik GSK juga ya Bapa. Biarlah Engkau sendiri yang menuntun, Engkau sendiri yang membuka jalan dan melancarkan segala urusannya ya Bapa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan. Kami berserah dan mohon kepadamu ya Tuhan. Kami serahkan doa-doa syafaat ini hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Baiklah, jemaat semuanya, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang pada malam hari ini akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Suhandi. Namun mari kita persiapkan hati kita dengan satu pujian, karena salib-Mu. Pada hari ini kita merayakan, mengingatkan bahwa Tuhan Yesus mati di atas kayu salib. Mari kita sama-sama mengingat bahwa pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib ini adalah untuk menebus kita semuanya. Mungkin saat ini kita sedang sombong, jikalau saat ini kita sedang egois, mungkin lewat virus corona ini juga Tuhan mengingatkan agar kita boleh bertobat, memohon ampun, bahwa kita ini adalah manusia yang lemah, bahwa kita ini tetap harus bergantung kepadanya. Kita naikkan pujian karena salib-Mu. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mukjizat-Mu. Karena salib-Mu ku menang, karena salib-Mu ku hidup. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mukjizat-Mu di hidupku. Kita naikkan pujian ini sekali lagi. Hanya Kau Tuhan di hidupku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mukjizat-Mu di hidupku. Bapak, Ibu, saudara-saudara di dalam Kristus, selamat memperingati kesengsaraan dan kematian Tuhan Yesus Kristus pada Jumat Agung ini.
Kita bersyukur masih bisa mengadakan kebaktian online. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama membaca Alkitab, ya. Yesus dihukum mati, diambil dari Matius 26 ayat 62 sampai 67. Ayat 62, Matius 26 ayat 62 sampai 67. Kita akan mulai membaca ayat 62. Lalu imam besar itu berdiri dan berkata kepadanya, "Tidakkah engkau memberi jawab atas tuduhan-tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau?" Ayat 63, tetapi Yesus tetap diam. Lalu kata imam besar itu kepadanya, "Demi Allah yang hidup, katakan kepada kami, apakah engkau Mesias, anak Allah, atau tidak?" Jawab Yesus, "Engkau telah mengatakannya, akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa dan datang di atas awan-awan di langit." Ayat 65, maka imam besar itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata, "Ia menghujat Allah. Untuk apa kita perlu saksi lagi? Sekarang telah kamu dengar hujatnya. Bagaimana pendapat kamu?" Mereka menjawab dan berkata, "Ia harus dihukum mati." Ayat 67, lalu mereka meludahi mukanya, meninjunya. Orang-orang lain memukul dia. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada hari ini ya, televisi, media sosial, ya, semua menceritakan tentang seorang penyanyi yang suaranya bagus dan banyak yang menyukai lagu-lagunya, bahkan musiknya, saudara-saudara. Saudara-saudara dikasihi Tuhan, tapi pada umur yang relatif singkat, umur 44 tahun, musisi ini, penyanyi ini harus berpisah dengan istri, anak, dan saudara-saudaranya di dunia ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, dia ini bukan hanya penyanyi yang hebat, yang lagu-lagunya terus-menerus dinyanyikan, tapi dia juga adalah seorang pejuang. Dia memperjuangkan Indonesia, dia memperjuangkan para artis, dia juga mempunyai idealisme yang baik, saudara. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dia juga memperjuangkan bagaimana orang-orang yang mengalami hambatan. Di samping dia harus memikirkan untuk
kebutuhan sendiri dan keluarga, dia juga harus mengeluarkan tenaga, mengeluarkan uang, mengeluarkan pikirannya untuk membantu orang-orang yang membutuhkan, untuk berjuang mengangkat orang-orang yang masih terpinggirkan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Glenn Fredly adalah seorang artis yang terbukti banyak yang mencintai dia, dan kualitas suara musiknya luar biasa, sehingga tidak heran dimanapun dia menyanyi, pendengarnya sangat banyak. Tetapi ketika dia sakit dan harus meninggal, dia meninggalkan seorang istri. Dia juga meninggalkan seorang anak yang baru 40 hari, saudara. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam memperjuangkan, ada harga yang harus dibayar, ada pengorbanan yang harus dikeluarkan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat Tuhan Yesus ya, di dalam bacaan tadi, itu sebelum-sebelumnya Tuhan Yesus di hari Kamis malam itu, dia ditangkap di Getsemani, kemudian dibawa kepada Hanas, ya, saudara-saudara, kemudian dibawa kepada imam besar, pada waktu itu Kayafas, ya. Banyak saksi-saksi palsu yang mengungkapkan tuduhan-tuduhan, tapi saksi-saksi itu tidak ada yang sama. Saksi-saksi itu hanya saksi-saksi bayaran untuk menghukum Tuhan Yesus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sampai akhirnya imam besar Kayafas ini, karena dia tahu sebenarnya secara hukum Tuhan Yesus ini tidak ada kesalahan, tidak ada saksi-saksi yang menguatkan supaya Yesus itu dihukum mati. Tapi karena dia seorang yang dengki, seorang yang iri, seorang yang jahat, padahal dia adalah seorang imam besar. Dia bertanya kepada Tuhan Yesus dengan mengajak Tuhan Yesus bersumpah di hadapan Allah. Apakah engkau Mesias? Saudara yang dikasihi Tuhan, demi Allah yang hidup, katakan kepada kami, apakah engkau Mesias, anak Allah atau tidak? Saudara, kalau tadi Tuhan Yesus itu diam, karena apa? Percuma menjawab pertanyaan-pertanyaan atau mengadakan pembelaan di hadapan orang-orang yang mencari kesalahan, orang-orang yang tidak adil, saudara. Tetapi ketika Tuhan Yesus ditanya, apakah engkau Mesias, anak Allah? Yesus menjawab, engkau telah mengatakannya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, artinya apa? Tuhan Yesus tidak menyangkalinya bahwa dia adalah Allah yang menjelma menjadi manusia. Tuhan Yesus adalah Allah yang datang ke dunia. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kemudian juga Tuhan Yesus mengatakan bahwa dia akan dimuliakan, dia akan disalibkan, dia akan mati, dia akan kembali di sebelah kanan Allah Bapa. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, karena Tuhan Yesus menyatakan dirinya bahwa dia adalah Allah, saudara,
dia adalah Mesias, saudara, maka pengadilan agama, imam besar Kayafas, tidak mau menerima Tuhan Yesus adalah Allah. Karena mereka tidak mau mempercayai apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, maka akhirnya Yesus dituduh menghujat Allah, mengaku dirinya Allah. Oleh sebab itu Pilatus, oleh sebab itu Kayafas, saudara-saudara dikasih Tuhan, apa yang harus dilakukan terhadap Tuhan Yesus ini? Lalu mereka berteriak, Tuhan Yesus harus dihukum mati. Saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan Yesus dihukum mati karena dia mengatakan bahwa dia adalah Allah, saudara. Dan orang-orang tidak percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Mesias. Saudara-saudara dikasih Tuhan, Tuhan Yesus setelah dinyatakan akan dihukum mati, Kayafas berusaha untuk cepat-cepat menyelesaikan, karena pengadilan itu dilaksanakan pada malam hari, sehingga dia pada waktu pagi-pagi Tuhan Yesus disahkan melalui pengadilan yang sangat cepat, bahwa Yesus harus dihukum mati. Lalu Kayafas ini menyerahkan kepada Pilatus sebagai perwakilan dari pengadilan Roma, pengadilan pemerintah, saudara. Dengan demikian, imam besar ini seolah-olah baik, soal urusan kriminal ini diserahkan. Hukuman mati ini biarlah yang melakukannya pemerintahan Roma. Mereka ingin kelihatan tidak terlibat, ingin kelihatan yang menghukum itu adalah Roma. Saudara-saudara dikasih Tuhan, tetapi ketika Tuhan Yesus dibawa ke pengadilan pemerintah, ternyata apa yang diharapkan oleh imam besar, oleh orang Farisi, ahli Taurat, orang-orang yang iri kepada Tuhan Yesus, tidak seperti yang dipikirkannya. Pilatus tidak mau menghukum orang yang tidak bersalah. Tuhan Yesus yang sudah diperiksa dulu, sudah terbukti ada kesalahan yang berat, yang layak untuk dihukum mati, barulah Pilatus mau menghukumnya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Pilatus memeriksa. Ketika Pilatus memeriksa, dia tidak menemukan ada kesalahan. Dan Pilatus juga mendapat pesan dari istrinya bahwa Tuhan Yesus itu orang benar. Kamu jangan ikut campur perkara orang benar, karena hal itu aku sangat menderita. Saudara, ditambah lagi dengan perkara dari istrinya, maka Pilatus lebih lagi ingin membebaskan Tuhan Yesus. Saudara-saudara dikasih Tuhan, tapi orang-orang itu, orang-orang imam-imam itu, mereka menuduh Tuhan Yesus yang tidak-tidak, memberontak, menyesatkan, melawan kaisar, melarang orang membayar pajak. Padahal Tuhan Yesus tidak pernah melarang orang membayar pajak. Malahan Tuhan Yesus mengharuskan orang membayar pajak. Apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, berikan kepada kaisar. Apa yang kamu wajib berikan kepada Allah, berikan kepada Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, Pilatus karena didesak, akhirnya dia berpikir bagaimana. Di satu sisi dia tidak mau terlibat di dalam menghukum orang yang tidak bersalah. Tapi di sisi lain ada desakan politik dari imam besar, dari imam-imam. Lalu dia teringat bahwa Yesus ini berasal dari Galilea. Pada waktu itu Herodes tidak jauh dari Pilatus karena mereka sedang berada
di Yerusalem untuk merayakan Paskah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, lalu Tuhan Yesus ini dibawa kepada Herodes. Ya, Herodes memang ingin ketemu dengan Tuhan Yesus, karena Herodes sudah mendengar bagaimana Tuhan Yesus melakukan mujizat-mujizat, memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan, menyembuhkan orang yang sakit. Saudara-saudara dikasih Tuhan, biasanya kalau orang bersalah dia melakukan apa saja untuk mendapatkan keringanan atau pembebasan. Pilatus berharap, maksud saya Herodes berharap Tuhan Yesus bisa melakukan aksi-aksi mujizatnya supaya dia mendapatkan pembebasan. Saudara, tapi Tuhan Yesus tidak melakukan apa-apa. Namun Herodes tidak bisa menyatakan bahwa Tuhan Yesus bersalah dan layak untuk dihukum. Akhirnya Herodes menyerahkan kembali kepada Pilatus. Saudara-saudara dikasih Tuhan, sekarang Tuhan Yesus berada di tangan Pilatus. Pilatus berusaha untuk membebaskan Tuhan Yesus. Mulai dengan membandingkan dengan Barabas. Boleh pilih siapa pada menjelang Paskah ini yang mau dibebaskan. Barabas adalah seorang penjahat. Pikirnya pasti orang-orang akan meminta Tuhan Yesus untuk dibebaskan. Tapi kenyataannya orang-orang meminta supaya Tuhan Yesus disalibkan dan penjahat itu dibebaskan. Ketika Pilatus berharap kalau begitu dua-duanya biar bebas, tapi mereka pun tidak mau. Mereka meminta supaya Tuhan Yesus disalibkan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, usaha daripada Pilatus untuk membebaskan kalah, terdesak oleh gerakan politik yang sudah mempengaruhi masyarakat supaya Tuhan Yesus disalibkan. Pilatus bingung. Di satu sisi dia mau membebaskan Tuhan Yesus, tapi di sisi lain dia masih takut karena orang-orang banyak ini bisa melapor kepada Kaisar di Roma. Dia takut kedudukannya hilang. Dia takut dihukum oleh pemerintahan Romawi. Sampai akhirnya Pilatus mencuci tangan. Dengan kata lain, biarlah yang menentukan keputusan di hukuman mati ini karena imam besar, saudara. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Pilatus menyerahkan Tuhan Yesus dan orang banyak, imam-imam kepala, imam besar, orang-orang berteriak supaya Tuhan Yesus disalibkan. Sampai saudara-saudara, Tuhan Yesus harus memikul salibnya dan dia disalibkan pada hari Jumat itu. Jadi hari Kamis ditangkap, diadili, diputuskan untuk dihukum mati. Besoknya diadili lagi oleh Pilatus, oleh Herodes, dan kembali kepada Pilatus, saudara. Tuhan Yesus di pengadilan agama, dia menyatakan bahwa dia adalah Mesias, tapi mereka tidak percaya bahwa Yesus adalah Allah yang datang ke dunia. Dia diperlakukan tidak adil. Dari Hanas adalah orang yang sangat berpengaruh. Hanas ini pernah menjadi imam besar. Dia ini mertua daripada imam besar Kayafas. Dia sangat benci kepada Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus melalui ajaran-ajarannya membuat Hanas tertegur, membuat Hanas jadi takut akan kebenaran. Saudara-saudara dikasihi Tuhan. Demikian juga Kayafas imam besar.
yang hanya mementingkan kedudukan dan mementingkan uang, saudara-saudara dikasih Tuhan. Menjatuhkan hukuman mati kepada Tuhan Yesus. Kayafas tidak mau percaya bahwa Yesus itu adalah Mesias. Saudara dikasih Tuhan, Pilatus lebih mementingkan dirinya sendiri. Dia tidak mau membebaskan orang yang benar karena dia takut kedudukannya, karena dia takut membela yang benar, saudara. Sedangkan Herodes, dia haus dengan hiburan. Dia ingin melihat Yesus menunjukkan mujizat-mujizatnya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tidak adil. Tuhan Yesus diperlakukan tidak adil. Dikhianati oleh murid-muridnya. Disangkali oleh Petrus. Diolok-olok oleh orang Yahudi. Oleh tentara Romawi. Diejek, saudara. Sungguh menderita karena kasihnya kepada kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus melakukan semuanya itu karena kasih kepada manusia, kepada saudara dan saya. Yesus datang ke dunia saja sudah merupakan pengorbanan. Ketika dia tidak dipercayai oleh imam besar, ketika dia dikhianati, ketika dia dihukum mati, dia mengalami penderitaan, bukan hanya penderitaan tubuh, tapi penderitaan jiwa. Penderitaan yang lengkap, saudara-saudara dikasihi Tuhan. Tapi ketika dia menderita di atas kayu salib, saudara, dia ada mengungkapkan 7 kalimat di atas kayu salib. Ya. Saya mencatat 2, saudara. Saat Tuhan Yesus disalibkan, melihat serdadu-serdadu Romawi yang main judi melemparkan dadu untuk memperebutkan sebuah jubah yang tidak dijahit itu. Kedengkian Hanas, ketidakadilan dan ketidakpercayaan Kayafas, ketakutan Pilatus, permainan Herodes, Yesus berdoa, Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka kerjakan. Saudara, orang-orang yang berbuat jahat, orang-orang yang menyalibkan Yesus, Yesus berdoa supaya mereka diampuni, saudara-saudara. Yang kedua, ketika Yesus disalibkan, ada 2 orang penjahat juga yang disalibkan. Mula-mula dua-duanya menghujat Yesus. Tapi kemudian salah satu penjahat ini bertobat karena dia melihat, menyaksikan Tuhan Yesus tidak sama dengan mereka. Tuhan Yesus tidak bersalah. Dia percaya bahwa Yesus itu adalah Mesias, saudara. Tuhan Yesus mengatakan kepada penjahat yang bertobat, sesungguhnya hari ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Saudara, walaupun orang jahat, kalau dia percaya, kalau dia bertobat, saudara, Tuhan Yesus berkorban untuk orang yang berdosa. Dan Tuhan Yesus memberitahukan, pada hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku di Taman Firdaus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dari peristiwa pengadilan Yesus ini, kita belajar bagaimana Yesus berkorban, bagaimana dia menderita luar biasa. Itu karena kasihnya yang sangat dalam kepada umat manusia.
kepada saudara dan saya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Beberapa hari ini banyak diceritakan bagaimana dokter-dokter ini merawat orang yang sakit kena virus COVID-19. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ya, tidak semua dokter mau mengambil resiko untuk menolong orang yang sakit. Saudara, banyak juga dokter-dokter yang tiarap. Mereka tidak buka, mereka tidak praktek, mereka di rumah saja. Supaya apa? Supaya mereka tidak kena tular. Supaya apa? Supaya mereka bisa selamat. Supaya mereka bisa bersama-sama dengan keluarganya. Tetapi ada dokter-dokter yang mempunyai dedikasi tinggi, ingat kepada janji, sumpah, saudara. Saudara dikasihi Tuhan. Ketika saya mendengar kesaksian ada seorang dokter perempuan, ya, bagaimana dia harus berhadapan dengan pasien, ya. Walaupun dia menggunakan pakaian APD, ya, yang sangat tertutup, saudara. Tapi tetap mereka yang berhadapan dengan orang yang sakit ini rentan untuk kena infeksi atau menularkan virus ini kepada orang-orang yang di dekatnya. Saudara, sehingga ketika dokter ini pulang ke rumah, ya, bajunya, ya, itu yang sudah harus dibuang. Baju yang ada di tubuhnya cepat-cepat dimasukkan ke dalam ember, kemudian direndam, dicuci, saudara dikasihi Tuhan. Kemudian apa yang dilakukan? Dia tidak boleh bersama-sama dengan anaknya, bersama-sama dengan suaminya, atau bersama-sama dengan istrinya atau orang tuanya. Dia harus punya kamar sendiri, mengisolasi diri sendiri, saudara. Menjaga jarak, saudara. Saudara-saudara dikasihi Tuhan. Di sisi lain dia rindu untuk memeluk anak-anaknya. Saudara, di sisi lain dia sangat rindu dengan keluarganya. Tapi tidak bisa, saudara. Sampai pada satu malam, saudara, waktu ibu dokter ini sedang tidur, ketika menjelang pagi dia bangun, dia kaget. Karena apa? Di bawah ranjangnya itu kedua anaknya berdesak-desakan tidur di bawahnya. Mereka ingin tidur sama mamanya. Di satu sisi ibunya merasa tersentuh hatinya, tapi di sisi lain dia takut kalau anak-anaknya kena tular, saudara yang dikasihi Tuhan. Tapi itulah pengorbanan yang dilakukan oleh dokter-dokter yang mempunyai dedikasi tinggi. Tidak jarang, saudara, karena hal itu dokter mati, meninggal. Dia harus berpisah dengan keluarganya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya teringat Yesus berkorban lebih besar daripada dokter-dokter itu. Yesus diperlakukan tidak adil dan tidak dipercaya, saudara yang dikasihi Tuhan. Tetapi saudara yang dikasihi Tuhan, orang yang percaya, beriman kepada Tuhan Yesus Kristus, dia akan bersama-sama dengan Yesus di Taman Firdaus. Saudara-saudara, Tuhan Yesus sangat mengasihi dunia ini. Makanya dia mengasihi. Makanya dia berkorban. Oleh sebab karena kasih dan pengorbanannya, maka ada orang-orang yang mau melayani dia. Walaupun, saudara, bukan untuk mendapatkan kekayaan.
Walaupun di dalam melayani Tuhan ini hanya sebagai hambanya. Saudara-saudara dikasih Tuhan. Ada orang yang mau, saudara. Ada orang yang mau setia, terus percaya kepada Tuhan. Walaupun pada saat mengiring Tuhan, ada banyak cobaan, ada banyak tantangan. Saya bersyukur saudara. Saudara Glenn di dalam banyak tantangan, pada akhirnya, sampai pada akhirnya, dia setia kepada Tuhan. Ini merupakan satu hal yang luar biasa. Di tengah-tengah orang terkenal, para artis, tidak sedikit orang-orang yang meninggalkan Tuhan. Demi untuk popularitas. Tapi Glenn, walaupun dia bisa mengurangi popularitasnya, bisa mengurangi pendapatannya, bisa membuat sebagian orang tidak suka kepada dia. Tapi dia lebih memilih percaya kepada Tuhan Yesus adalah Mesias. Tuhan Yesus adalah juru selamatnya. Sehingga pada akhirnya ketika dia harus meninggalkan dunia ini, dia meninggal di dalam iman, saudara-saudara. Puji Tuhan, saudara. Saya belajar dari pengadilan Tuhan Yesus mengenai pengampunannya kepada orang-orang jahat, saudara. Saudara dikasih Tuhan, Tuhan Yesus mengampuni, mendoakan mereka, saudara-saudara. Saudara dikasih Tuhan, pada saat-saat ini kita belajar dari Tuhan Yesus untuk berkorban. Semua orang diajak untuk berkorban, saudara. Pemerintah berkorban, para majikan juga diajak untuk berkorban. Karyawan juga diajak untuk berkorban. Orang tua murid, semua berkorban. Ada yang harus pendapatannya menjadi sangat berkurang. Barangkali harus mengurangi makan, saudara. Dari 3 kali menjadi 2 kali. Bahkan mungkin saja ada orang yang hanya sekali makan, saudara. Saudara dikasih Tuhan. Pada kesempatan Jumat Agung ini, saya mengetuk hati saudara-saudara. Mari kita berkorban, saudara. Tinggal di rumah. Kalau bisa, mengurangi gaji jangan terlalu besar, saudara. Kalau saudara-saudara dikurangi gajinya, jangan marah, saudara. Kita belajar kepada Tuhan Yesus yang berkorban. Kita belajar kepada orang-orang yang sudah berkorban untuk kita, saudara. Kalau ada orang-orang yang jahat, yang iri, yang mempergunakan kesempatan dalam kesempitan, mari kita tunjukkan pelajaran Tuhan Yesus untuk mengampuni orang-orang yang bersalah, saudara. Saudara dikasih Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat memperingati Jumat Agung. Hari Minggu kita akan merayakan Paskah pagi, saudara. Jam 9 pagi. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, Bapa kami yang di dalam surga, Engkau sudah berkorban karena kasih kepada kami. Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Karena Engkau kami diampuni, karena Engkau kami ditebus. Terima kasih Tuhan. Tuhan, tolong kami di masa-masa krisis ini, supaya kami mendapatkan kekuatan daripada Tuhan, karena Tuhan sendiri sudah berkorban untuk kami. Tuhan, pelihara anak-anak Tuhan. Tuhan, tolong para orang tua. Tuhan, tolong anak-anak Tuhan. Tuhan, berkati kami, Tuhan Yesus.
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat-berkat dari Tuhan. Kiranya kasih dari Allah Bapa, anugerah daripada Tuhan Yesus Kristus, pimpinan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Ya, Tuhan memberkati.